Pemberian abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristianto menuai beragam reaksi publik. Apa sebenarnya makna di balik pemberian abolisi dan amnesti ini? Dan kemudian apa dampaknya dalam proses hukum dan upaya pemberantasan korupsi di tanah air? Kita akan bahas bersama pakar hukum tata negara SH Unggul Jakarta, Profesor Juanda. Prof, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Prof, abolisi dan amnesti ini menjadi hak prerogatif Presiden. Tapi secara konstitusi, Prof, apa yang membedakan ruang lingkup keduanya? Baik, saya kira di dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 sudah diatur bahwa Presiden memberi gerasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Nah, ini kemudian walaupun memang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sudah diamandemen, tetapi dalam konteks peraturan pelaksanaan khusus untuk mengatur soal abolisi dan amnesti ini diatur masih dalam bentuk undang-undang darurat, itu nomor 11 tahun 1954. Prinsipnya bahwa pemberian abolisi dan amnesti memang adalah hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara, bahwa ketika Presiden menganggap ada hal-hal yang dianggap untuk kepentingan negara sebenarnya demikian, maka Presiden diberi kewenangan untuk memberikan abolisi dan amnesti. Nah, persoalan ini adalah satu, tentu kalau kita bicara abolisi itu diberikan kepada Tom Lembong kalau tidak salah ya. Nah, sehingga kalau esensi dari abolisi itu sendiri adalah penghapusan, peniadaan, penuntutan. Tetapi problematiknya yang saya lihat ini kan sudah dilakukan putusan pengadilan, jadi agak terlambat sedikit ini pemberian abolisi. Sementara amnesti itu adalah penghapusan hukuman yang diberikan kepada Pak Hasto. Jadi dua ini memang kewenangan dari Presiden sebagai kepala negara. Baik. Prof, apa saja yang kemudian biasanya dijadikan pertimbangan Presiden dalam pemberian abolisi dan amnesti ini? Karena Wamensesnek sebut alasannya misalnya begitu ya, demi persatuan bangsa. Tadi juga Anda sempat menyinggung ini. Dan dalam pemberian ini apakah perlu juga ada komunikasi misalnya dengan Mahkamah Agung atau hanya cukup pertimbangan DPR? Ya, saya kira sesuai dengan ketentuan yang ada, maka kalau soal abolisi dan amnesti itu berbeda dengan gerasi. Tetapi kalau dalam konteks abolisi amnesti tidak perlu ada pertimbangan atau pertimbangan dari Mahkamah Agung. Tapi cukup dengan persetujuan dan pertimbangan tentunya, pertimbangan dari DPR. Nah, dalam konteks kenapa ini? Karena ini ada kaitan dengan soal kepentingan negara di sini, maka DPR dilibatkan. Nah, tetapi dalam konteks gerasi dan rehabilitasi itu tentu adalah berkaitan dengan Mahkamah Agung. Nah, oleh karena itu saya kira dalam konteks ini saya melihat argumentasi hukumnya yang disampaikan oleh pemerintah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo melihat ini adalah mungkin saja dalam konteks demi untuk kepentingan negara atau stabilitas yang akan terjadi atau yang dilihat dari pertimbangan politik antara katakanlah sekarang misalnya antara Presiden Republik Indonesia dalam konteks ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang politik, PD Perjuangan misalnya. Nah, untuk supaya mungkin ada sebuah kedamaian dalam konteks perpolitikan Indonesia yang berkaitan dengan aspek hukum dua katakanlah terpidana ini dalam konteks terdakwa kalau saya anggap sebelumnya ini adalah karena belum ada ketentuan kekuatan hukum yang tetap, sehingga ini memang haknya Presiden untuk memberikan abolisi atau
amnesti. Nah, pertimbangan seperti inilah saya kira memang ini adalah persoalan politik, bukan hanya pertimbangan hukum. Nah, namun demikian perlu kita kritisi apakah benar ini ada kaitan dengan persoalan kepentingan negara atau memang kepentingan negara yang sifatnya subjektif misalnya. Nah, ini yang perlu kita dalami saya kira. Oke, itu pertanyaannya. Apakah kemudian koridor politik dan hukum ini bisa dipisahkan? Karena ada beberapa pihak mengatakan ini cenderung lebih politisasi, ujung-ujungnya ke sana. Atau memang kedua koridor ini memang tidak bisa dipisahkan dan melekat bersamaan, Prof? Ya, saya kira begini, di Indonesia ini sulit ya dalam konteks penegakan hukum ini beririsan dan berkorelasi dengan soal-soal kepentingan politik. Tapi ya yang saya lihat dari apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, pertama ada pertimbangan yang saya lihat memang untuk demi pertimbangan politik kenegaraan, mungkin saja ini karena adalah pertama mungkin Tom Lembong pernah berjasa atau pernah melakukan sebuah tindakan-tindakan yang dianggap untuk kepentingan negara, apa yang dilakukan oleh Tom Lembong itu dulu misalnya, tapi karena adalah proses hukum tetap berjalan, tetapi dengan kesadaran yang tinggi dari Pak Prabowo maka diberikan katakanlah abolisi misalnya. Kemudian untuk Pak Hasto misalnya bahwa beliau dianggap sebagai sebagai kader PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan berkaitan dengan Bu Megawati misalnya, ini pertimbangan-pertimbangan yang subjektif bisa saja muncul menurut saya. Sebenarnya dalam konteks ini yang kita inginkan adalah ya ini adalah pertimbangan yang objektif. Nah, saya melihat pertimbangan objektif yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini bisa saja itu adalah akibat atau disebabkan oleh karena ini demi untuk persatuan atau untuk tidak terjadinya persepsi yang berkelanjutan, ada politisasi. Kedua hal ini maka diambil alih oleh Pak Prabowo. Dengan demikian wewenang Pak Prabowo ini dijalankan dan diimplementasi dalam konteks ini. Prof, penggiat anti korupsi mengkritik keputusan pemberian abolisi dan amnesti ini karena ini menjadi presiden buruk dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurut Prof seperti apa? Ya, saya kira tidak juga keliru kalau ada beberapa kelompok-kelompok masyarakat ya, penggiat katakanlah untuk pemberantasan korupsi ya, bisa jadi itu akan muncul ya, tetapi untuk itu supaya tidak melebar tafsir politik, saya kira memang ini kewajiban dan kewenangan daripada tim kepresidenan untuk memberikan argumentasi yang objektif baik secara politis maupun secara hukum kenapa ini diberikan. Nah, sebab memang harus hati-hati kita melihat ini ya, kenapa dua orang ini katakanlah. Nah, pertanyaan kenapa dua orang ini supaya bisa dijawab secara objektif, kenapa tidak ada yang lain misalnya. Nah, ini yang perlu saya masih menunggu apa argumentasi objektif, belum saya lihat. Sebab kelihatannya memang ini adalah subjektif, memang ini hak subjektif memang dari presiden. Tetapi maunya mungkin pegiat-pegiat para pejuang pemberantasan korupsi itu sendiri adalah jangan sampai ini adalah diskriminasi terhadap pemberian amnesti abolisi ini terhadap seseorang. Saya kira apalagi ini menyangkut dengan ada kaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Sebenarnya seharusnya tidak dilakukan, mungkin demikian kalau saya menafsirkan dari apa yang disampaikan oleh penggiat anti korupsi itu sendiri ya. Nah, saya pikir itu hak masing-masing, makanya dari pihak
presiden harusnya memberikan sebuah argumentasi objektif kepada halayak ramai. Kenapa dua ini? Kenapa? Kenapa tidak yang lain misalnya? Kenapa kepada terdakwa atau katakanlah seperti Pak Hasto sudah terpidana korupsi diberikan? Apa kelebihan? Apa argumentasinya memang ini bisa diberikan? Ini yang perlu kita dengar dari tim hukumnya atau tim penasehat hukumnya dari Pak Prabowo. Termasuk juga ada pihak-pihak yang mempertanyakan dampaknya bagi tataran hukum gitu ya di Indonesia. Bagaimana kemudian upaya proses panjang mengungkap kasus ini masuk dalam penyidikan, masuk ke persidangan dan akhirnya vonis. Ini kemudian membuat citra buruk di dalam ranah hukum dan juga pengadilan Indonesia. Benar. Saya kira ini juga menjadi pertanyaan objektif saya juga. Kenapa misalnya katakanlah ya walaupun itu agak terlambat sebenarnya kalau memang Pak Prabowo ya mempertimbangkan ingin memberikan abolisi kepada Tom Lembong, pertama tidak dari awal-awal misalnya ya, walaupun memang ini dibenarkan, seharusnya kan kalau kita lihat dari esensi dari abolisi itu kan sebuah tindakan dari presiden untuk meniadakan atau menghentikan penuntutan. Tapi penuntutan sudah terjadi ini kan. Nah, sampai kepada putusan pengadilan. Nah, saya kira sama dengan pemberian amnesti terhadap Hasto katakanlah demikian. Namun demikian ya, ini yang belum bisa saya lihat secara objektif. Kalau ini diberikan misalnya pada tahap sekarang, memang kita tidak menampilkan secara absolut memang inilah hak presiden, tetapi ya ketika ini diberikan kepada seseorang seperti Tom Lembong dan segala sebagainya ya, dan artinya saya melihat secara hukum lebih dalam lagi, tidak menyandarkan. Sudah terbukti Pak Hasto ini adalah secara hukum kemarin itu terbukti melakukan tindak pidana. Nah, artinya di sini tidak akan menghapus catatan yang terang jelas bahwa Hasto telah melakukan tindak pidana. Ini hanya menunggu dan kebaikan dari Pak Presiden Prabowo saja sehingga terjadi amnesti, termasuk Tom Lembong mungkin ada perdebatan atau bisa saja ini diambil oleh Pak Prabowo ya untuk mencari jalan tengah agar keadilan tercapai, kemudian tidak ada penafsiran dari kalangan tertentu bahwa pemerintah Republik Indonesia melalui KPK misalnya adalah mengkriminalisasi para politisi. Mungkin saja itu salah satu yang dipertimbangkan oleh Pak Prabowo ya. Oke, menjawab juga pertanyaan publik, Prof. Jika kemudian kita tahu kasus ini masih berkembang, ada temuan-temuan, ada fakta baru, apakah kemudian ini bisa berdampak membuka kasus ini kembali terkait kedua orang ini, atau memang dengan pemberian amnesti dan abolisi ini artinya tuntas sudah selesai, aparat penegak hukum tidak bisa masuk ke sana lagi? Ya, jelas kalau sudah diberikan abolisi, kemudian amnesti dalam perkara ini ya, dalam perkara ini, kecuali ada perkara lain yang baru atau perkara lama misalnya belum diproses, saya kira tidak secara secara otomatis abolisi dan amnesti ini melingkupi adalah semua perkara yang dihadapi atau yang diproses terhadap dua orang ini. Kalau ini ada perkara baru, tapi kalau memang adalah berkaitan dengan perkara yang diberikan abolisi dan diberikan amnesti, maka tidak bisa secara hukum demikian. Baik, Prof, kedua orang ini adalah mantan pejabat, tokoh publik begitu dan menyita perhatian juga kasusnya. Sehingga prosesnya mungkin pemberian abolisi dan amnesti ini bisa lebih cepat. Bagaimana dengan orang-orang biasa, terpidana lainnya mungkin yang saat ini juga berusaha untuk mencari keadilan? Sebenarnya mungkin kan dalam undang-undang darurat
yang ada, maka soal abolisi dan amnesti kan berkaitan kepentingan negara. Nah, kalau tidak berkaitan dengan kepentingan negara, artinya negara dalam konteks ini, ya presiden sebagai kepala negara melihat ini ada keuntungan untuk kepentingan negara kalau ini diberikan abolisi dan amnesti. Nah, ketika misalnya ada sebuah kasus yang tidak ada kepentingan negara atau yang berlatarkan pada politik tertentu yang dianggap oleh presiden, maka ini tidak bisa diberikan oleh siapapun. Sebab tidak bisa, ini ada syarat-syarat tertentu. Makanya ini yang perlu kita pertanyakan, apa syarat-syarat yang diberikan oleh yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini sudah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh konstitusi kita dan ditentukan oleh undang-undang kita. Nah, ini yang perlu kita gali, yang perlu kita pertanyakan ya. Memang satu sisi ya dua pejabat ini tentu berbahagia dengan kebijakan politik yang diambil oleh Pak Presiden Prabowo. Tapi di sisi lain harus kita lihat secara makro apakah ini memang sudah memenuhi syarat untuk diberikan abolisi, amnesti. Saya kira itu perlu juga dan memang tidak dikeliru kalau ada yang membahas dan mengkritisinya. Tetapi bagaimanapun kita berdebat dekat mengkritisi ya bahwa kewenangan seperti ini hak mutlak dari presiden dan oleh karena itu apapun argumentasi mau subjektif mau objektif maka ini tidak akan merubah ketika ini sudah diberikan oleh presiden. Nah, oleh karena itu saya kira yang lebih tahu argumentasi hukumnya atau argumentasi objektifnya adalah tim Prabowo. Tapi saya berharap ini jangan sampai gegabah ya, jangan sampai diskriminatif untuk mengambil tindakan-tindakan seperti ini, tindakan abolisi dan amnesti. Seharusnya diberikan juga kepada orang-orang yang memang layak untuk diberikan. Jangan hanya nanti ini menjadi sebuah senjata bagi orang-orang politik yang berseberangan untuk mengatakan ini ini tidak objektif. Misalnya ini jangan sampai terjadi. Oleh karena itu kita minta kepada tim Pak Prabowo yang tentu tim ini ya sudah menganalisa. Kalau Pak Prabowo kan hanya tanda tangan saja sekira, walaupun memang semangatnya tentu atau keputusannya ada di Pak Prabowo. Nah itu saya kira. Oke, dan semoga itu juga tersampaikan dengan terang benderang kepada publik begitu ya Prof. Prof, terima kasih pencerahannya sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, salam sehat selalu. Terima kasih.